Mungkin di antara kita masalah yang paling sering dialami di masyarakat di negeri kita ini adalah masalah keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyyir rahmah alladzi qassamal arzaqa bibaligil hikmah wa huwa rabbul hakimu fi khalqihi wa amrihi ar-rahimu fi ata'ihi wa man'ihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mukhtaruhu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ajim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat curahan karunia nikmat yang begitu banyak diberikan pada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiyah wassalamah, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menghentikan kegiatan kita atau aktivitas kita sejenak untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah dalam rangka menunaikan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Muttaqin ini. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita yang sedang kita laksanakan, akan kita laksanakan atau telah kita laksanakan selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan berbahagia ini selalu mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, selalu mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada. Karena dengan bekal takwa, insya Allah hidup kita selamat dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah khatib pada Jumat ini yaitu solusi masalah kehidupan. Di dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti pernah mengalami masalah yang berat dan terasa sangat membebaninya. Masalah adalah bagian dari sunatullah di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji manusia untuk melihat siapa yang mampu bertahan dan lulus di dalam ujian tersebut. Lulus di sini bermakna manusia tetap berada di jalan yang benar, tetap taat dan menjalani syariat Islam dengan baik, tetap konsisten untuk meniti jalan yang akan melabuhkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sebesar apapun ujian yang diterimanya, itulah yang bisa kita pahami dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman-Nya di dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam mengajarkan bahwa masalah ada untuk diselesaikan. Agar bisa meneruskan hidup, kita harus menyelesaikan masalah yang ada, yang kita hadapi saat ini. Karena masalah memang bagian dari kehidupan. Bukan justru kita tenggelam dan larut dalam pusarannya dan enggan bangkit untuk mencari solusi yang mungkin untuk dilakukan. Apalagi sampai berputus asa dan hilang harapan. Sayangnya, inilah justru yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat banyak yang akhirnya memilih lari dari masalah dan melakukan hal-hal yang negatif sebagai pelampiasan hidup. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin di antara kita masalah yang paling sering dialami di masyarakat di negeri kita ini adalah masalah keuangan. Tingginya tuntutan materi tidak dibarengi dengan tersedianya sumber-sumber penghasilan. Himpitan keuangan akhirnya banyak membuat orang berputus asa dan mengambil jalan pintas dengan melakukan bunuh diri, KDRT, perbuatan kriminal, mengkonsumsi miras dan narkoba, dan perbuatan negatif yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka sebagai seorang muslim, apakah yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah keuangan yang sangat berat? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kembali menguatkan keyakinan bahwa semua rezeki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Rabb kamu maha kaya lagi maha mempunyai rahmat. Juga firman-Nya di dalam surah Al-Mulk ayat 21. Amman adal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Atau siapakah Dia yang mampu memberimu rezeki jika Allah menahan rizkinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan jika seluruh manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan Allah tidak akan berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam sebuah hadis bahwa kekayaan Allah bagaikan luasnya samudra dan semua permintaan manusia yang dikabulkan adalah seperti air yang menempel pada jarum ketika dimasukkan di dalam samudra tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu ida udkhilal bahra." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama kalian, orang terakhir kalian, semua jin dan manusia
semuanya berkumpul di sebuah padang yang luas. Kemudian setiap mereka meminta kepadaku dan aku kabulkan permintaannya, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti kekurangannya air laut ketika dimasukkan jarum ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan adalah bagian yang telah Allah tentukan untuk kita. Tidak ada rezeki yang salah atau alamatnya yang salah. Allah dengan kebijaksanaannya telah menentukan siapa saja yang akan mendapatkan rezeki yang lapang dan siapa saja yang akan mendapatkan rezeki yang sempit. Semua berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaannya, karena ia adalah zat yang maha mengetahui semua rezeki yang diturunkan ke bumi dalam bentuk apapun sudah disertai nama penerima rezeki tersebut, sehingga tidak mungkin akan tertukar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, melakukan introspeksi diri atas perbuatan yang telah dia lakukan. Bisa jadi Allah memberikan ujian karena kesalahan kita di masa lalu. Lalu yang keempat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memohon karunia-Nya. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dan mudah daripada kehidupan yang diridai dan dibanding oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan bimbingannya, maka kita harus mendekatkan kepadanya, mendekat dengan melakukan amalan yang dicintainya berupa ibadah yang wajib dan sunnah, mendekatkan diri kita melalui kepatuhan dengan tidak melanggar sesuatu yang diharamkannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kelima, terus berusaha mencari jalan untuk mendapatkan rezeki dan tidak berputus asa. Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kalau kita berusaha untuk mengubahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seberat apapun masalah keuangan yang kita hadapi, yakinlah bahwa masih ada orang yang mendapatkan musibah yang lebih berat. Dan serumit apapun problem kehidupan yang mengimpit kita, yakinlah bahwa Allah mempunyai solusi untuk masalah tersebut. Maka tidak perlulah kita berputus asa, tidak perlu juga kita mencari pelampiasan kepada hal-hal yang negatif. Justru masalah dan musibah yang kita dapatkan adalah peluang untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba-hambanya yang sejati, hamba-hamba yang taat, tunduk, takut dan sekaligus cinta kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah yang sangat singkat. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan dan kelapangan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma sallu wa sallimu alal hadil bashir wa sirajil munir nabiyyina wa habibina Muhammadin sahibal fadlil karim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم عليك باليهود الظالمين فإنهم لا يعجزونك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة